Bayangin, di tahun 2026, saat teknologi AI sudah bisa bikin wajah palsu terlihat nyata, justru Indonesia kembali dibuat heboh oleh satu hal yang seharusnya cuma ada di cerita malam hari. Pocong bukan cuma satu daerah. Mulai dari Tangerang, Lamongan, Nganjuk, Sidoarjo, sampai Bandung Barat. Warga mendadak resah karena kemunculan sosok berpakaian putih yang disebut berkeliaran di malam hari. Ada yang mengaku melihatnya berdiri di pinggir jalan saat dini hari. Ada yang bilang sosok itu berjalan di gang sempit permukiman. Bahkan yang paling bikin geger, muncul isu kalau pocong tersebut membawa senjata tajam jenis celurit. Video-video pendek yang beredar di media sosial sampai grup WhatsApp warga langsung menyebar sangat cepat. Suasana yang awalnya biasa saja berubah jadi mencekam hanya gara-gara rekaman beberapa detik. Dan pertanyaannya sekarang, ini benar teror nyata atau cuma prank yang sudah kelewatan? Fenomena ini mulai viral ketika sejumlah video memperlihatkan sosok putih berdiri di area minim penerangan pada malam hari. Kamera CCTV yang buram, suasana jalanan yang sepi, ditambah narasi horor dari pengunggah video, membuat banyak orang langsung percaya kalau ada sesuatu yang tidak beres. Efeknya ternyata cukup besar. Di beberapa daerah, warga mulai meningkatkan ronda malam dan patroli lingkungan. Orang tua melarang anak-anak keluar rumah terlalu malam. Bahkan, ada warung malam yang mengaku pengunjungnya berkurang karena warga memilih tetap berada di rumah. Yang menarik, rasa takut ini menyebar jauh lebih cepat dibanding fakta sebenarnya. Hanya lewat satu video viral, satu kampung bisa ikut panik. Di Tangerang dan beberapa wilayah Jawa Barat misalnya, beredar video yang disebut memperlihatkan pocong mengetuk rumah warga saat malam hari. Video itu menyebar masif di grup WhatsApp keluarga hingga grup RT. Banyak warga akhirnya takut membuka pintu ketika mendengar suara aneh pada malam hari. Iya itu. Udah pegang. Waduh, ini dia rupanya nih, keketok pintu aja nih. Sih, bener ya. Udah jangan gebukin, Mi. Udah lapor ke RT ya. Maafin dah. Tapi kasus paling menyita perhatian justru datang dari Lamongan. Di lingkungan Tumenggungan, Kecamatan Lamongan, warga dibuat geger setelah video sosok pocong berdiri di gang sempit viral di media sosial. Salah satu warga bernama Faisal bahkan mengaku terkejut karena lokasi video tersebut ternyata berada tepat di depan rumahnya sendiri. Warga kampung langsung heboh. Banyak yang penasaran, apakah itu benar penampakan atau hanya seseorang yang sengaja menakut-nakuti warga? Dan setelah ditelusuri aparat kelurahan, fakta sebenarnya ternyata cukup mengejutkan. Sosok pocong tersebut ternyata hanyalah aksi prank dua remaja berinisial MA dan AB yang sengaja membuat konten demi media sosial. Satu orang memakai kain putih dan berperan sebagai pocong. Sementara temannya merekam video untuk diunggah ke media sosial. Menurut pengakuan mereka, semuanya hanya bercanda untuk mencari perhatian dan membuat konten viral. Tapi, masalahnya, dampaknya sudah terlanjur besar. Warga sempat panik, suasana kampung jadi tegang, bahkan muncul ketakutan massal hanya karena satu video singkat. Fenomena ini memperlihatkan sisi gelap budaya viral di media sosial saat ini. Demi views, likes, dan perhatian publik, sebagian orang rela membuat konten yang justru menimbulkan keresahan. Situasi serupa juga terjadi di Kabupaten Bandung Barat. Media sosial diramaikan isu adanya pocong bersenjata yang meneror warga di wilayah Padalarang hingga Ngamprah. Narasinya makin menyeramkan karena disebut sosok tersebut mengetuk kaca rumah warga secara acak pada malam hari. Polisi pun langsung turun melakukan penelusuran setelah unggahan tentang pocong itu viral di berbagai platform. Meski belum ada laporan resmi dari warga, aparat menduga sosok tersebut hanyalah manusia yang sengaja memakai kain putih untuk menebar ketakutan. Namun yang membuat suasana semakin panas adalah munculnya isu tambahan bahwa sosok itu membawa celurit. Walaupun belum terbukti, narasi tersebut langsung membuat warga semakin takut beraktivitas malam hari. Patroli polisi ditingkatkan. Warga diminta kembali mengaktifkan ronda malam dan siskamling.
Di berbagai tempat ada pocong yang dikejar warga karena menyuri kambing. Ada pocong yang ngetuk-ngetuk rumah dengan berbagai modus. Bisa modusnya adalah minta-minta, bisa modusnya pencurian atau perampokan, bisa modusnya main-main atau iseng. Tetapi ketiga-tiganya menurut saya meresahkan. Untuk itu, mari kita bersama-sama untuk melakukan patroli siskamling di lingkungan masing-masing. Ada grup WA yang bisa diaktifkan di setiap lingkungan warga. Ada alarm yang bisa dibunyikan saat ada sesuatu yang dianggap bahaya, termasuk pocong yang mengganggu kenyamanan warga. Ada kentongan kalau di desa-desa. Para Babinsa, Babin Kaptimas bisa terus bahu-membahu untuk bersama-sama menjaga kenyamanan dan ketenangan warga. Para Kapolsek, para Danramil bisa mendorong patroli. Para Kapolres, Kapolresta, Kapolres Metro di seluruh wilayah bisa terus menggerakkan seluruh kekuatannya menjamin kenyamanan dan keamanan warga. Sementara di Nganjuk dan Sidoarjo, ketakutan juga menyebar lewat poster digital dan video yang ternyata belum tentu berasal dari daerah setempat. Bahkan ada video yang sebenarnya berasal dari Tangerang, tapi dianggap terjadi di wilayah lain karena sudah dibagikan berkali-kali tanpa verifikasi. Dan disinilah masalah besarnya. Di era media sosial sekarang, informasi sangat mudah kehilangan konteks. Video dari satu tempat bisa dianggap kejadian nyata di daerah lain hanya karena narasi yang ditambahkan saat dibagikan ulang. Konten horor memang sangat mudah viral karena memancing rasa penasaran dan emosi pengguna. Semakin banyak orang takut, komentar, dan membagikan video tersebut, semakin luas pula penyebarannya. Netizen pun ramai memberikan komentar beragam. Ada yang menganggap fenomena ini lucu dan tidak masuk akal. Ada juga yang kesal karena warga dianggap sengaja diteror demi konten. Bahkan sebagian warganet mulai curiga. Fenomena seperti ini selalu muncul berulang dari waktu ke waktu karena masyarakat Indonesia memang sangat dekat dengan narasi mistis. Namun di sisi lain, polisi tetap mengimbau warga agar tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Aparat meminta masyarakat tidak ikut menyebarkan video atau kabar yang justru bisa memicu kepanikan massal. Karena sampai saat ini, sebagian besar kasus teror pocong yang viral justru mengarah pada aksi prank, candaan berlebihan, atau upaya mencari sensasi di media sosial. Tapi satu hal yang paling menarik dari fenomena ini adalah, ternyata di tengah era AI, deepfake, dan teknologi super canggih, ketakutan manusia terhadap hal mistis masih sangat kuat. Dulu cerita horor menyebar dari mulut ke mulut. Sekarang, kepanikan bisa menjalar ke jutaan orang hanya dalam hitungan jam lewat satu video viral. Dan mungkin pertanyaan terbesarnya bukan lagi soal apakah pocong itu nyata atau tidak, tapi apakah masyarakat hari ini sudah benar-benar siap menghadapi era digital yang penuh manipulasi informasi? Kalau menurut kalian, fenomena teror pocong ini murni prank cari viral? Atau memang ada oknum yang sengaja memanfaatkan ketakutan warga untuk tujuan tertentu?